Masih bersama Bang Ju Ponorogo. Nah, kali ini jadi saya sengaja membuat tempat podcast ya untuk channel Bang Ju Ponorogo. Jadi tempatnya masih semrawut seperti ini ya. Ini baru saja perdana pertama kali ya. Hostnya saya sendiri dan saya akan mewawancarai diri saya sendiri. Jadi intinya saya akan mengisahkan tentang perjalanan saya untuk menjadi YouTuber. Jadi suka dukanya seperti apa ya. Jadi begini loh ya. Jadi untuk membuat konten YouTube itu sebenarnya mudah. Kita peralatan pertama modal HP dan juga semangat itu sudah cukup untuk menjadi seorang YouTuber ya. Jadi YouTuber itu macam-macam. Ada yang vlog, nge-vlog atau konten seperti hiburan, musik dan lain-lainnya, dan juga jalan-jalan, tergantung, kalau bisa tergantung hobi kita. Jadi sesuatu yang kita nikmati atau kita sukai bisa dijadikan konten untuk YouTube. Tapi sebelum itu ya, saya akan menjelaskan ya. Jadi sesuatu yang kita sukai belum tentu disukai oleh banyak orang. Nah, saya akan membedahnya dulu ya. Jadi contohnya, saya menyukai nonton voli. Nonton voli, jadi kalau bisa, sebenarnya kalau bisa ya, konten voli saya itu banyak sekali yang nonton atau yang menyukai ya, atau banyak penggemarnya, atau fan-fan, atau banyak yang subscribe ke saya. Tapi belum tentu sesuatu yang kita sukai disukai oleh banyak orang. Contohnya saya suka jalan-jalan ke daerah pegunungan ya, atau ke tempat-tempat wisata. Memang saya sangat menyukai itu. Hobi saya memang jalan-jalan ke sesuatu tempat baru. Tapi belum tentu orang lain menyukai konten yang kita buat dan yang kita sukai ya. Jadi kadang-kadang aneh atau membingungkan ya. Mungkin buat teman-teman YouTuber banyak sekali yang mengalaminya kendala seperti itu. Jadi memang membangun sebuah channel YouTube itu banyak sekali yang bilang katanya semudah membalikkan telapak tangan. Jadi itu tidak seperti itu lor ya. Jadi kita harus butuh perjuangan memperkenalkan diri. Video-video kita harus bersabar ya. Seperti itu. Jadi perjuangannya sangat berat ya. Jadi dulu sebelum saya ngonten voli akhir-akhir ini, video saya memang banyak berisi voli ya. Jadi sebelum itu memang konten saya itu hampir dari dulu ya, mulai dari channel Bang Ju TV sampai Bang Ju Ponorogo dan channel yang lainnya, memang sengaja saya rahasiakan dari yang channel satunya itu memang konten di belakang layar ya. Jadi memang saya tak pernah nampak ya seperti itu. Jadi saya akan menceritakan perjalanan saya waktu konten campuran seperti hiburan dan jalan-jalan. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang mungkin teman-teman perlu diketahui ya. Konten itu tidak semudah yang banyak dibicarakan oleh orang-orang lur ya. Jadi saya juga pernah datang jauh-jauh keluar kota mau ngonten musik, ceritanya musik ya. Ceritanya waktu itu mau ngonten musik jauh-jauh dari Ponorogo ke luar kota, itu perjalanan sekitar 2 jam. Saya tidak usah menyebutkan kotanya di mana. Intinya saya akan mengonten sebuah musik yang sangat terkenal ya. Itu pokoknya saya memang tertarik, siapa tahu video saya meledos atau meledak, banyak nonton. Terus sampai di sana ternyata lor ya, saya jauh-jauh perjalanan sekitar 2 jam itu ternyata sampai sana tidak diizinkan untuk mengambil video ya. Walaupun moto aja ditanya mau untuk video atau untuk apa, saya mau foto-foto tetap tidak diizinkan. Katanya kalau tidak usah saya ceritakan ya, intinya memang gitu. Akhirnya saya pulang, nah dengan rasa kecewa dan gimana ya, pokoknya ndak enak banget rasanya itu, seperti aduh sedih banget asli sedih banget. Akhirnya saya kembali pulang. Dan kemudian 2 kali ya saya mengalami kejadian seperti itu. Waktu itu saya mau ngonten sebuah
sesuatu ngonten ya, itu juga keluar kota ya, keluar kota. Terus sampai sana itu saya ngomong izin, saya mau mengreview tempat ini ya, tempat ini. Terus kemudian dapat izin, setelah sekitar setengah jam saya nge-review, habis semua saya review. Terus saya mau pamit, terus kemudian dibilangin sama yang jaga bilangnya tidak boleh dimasukkan YouTube katanya. Nah itu mungkin saya juga mikir, terus saya tanya kenapa tidak boleh dimasukkan YouTube. Terus kemudian saya tanya, saya kasih contoh di sini kok banyak sekali video-video dari sini kok diperbolehkan. Terus orangnya tidak mau jawab, malah ngomong jawab yang lainnya. Terus kemudian saya tidak usah basa-basi, saya tidak usah banyak cincong ya, langsung saya pamit mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya tidak apa-apa, sebetulnya itu sebuah kisah perjalanan ngonten ke tempat-tempat itu. Jadi banyak sekali sebenarnya kisah waktu ngonten saya itu, banyak yang gagal ya, banyak mau review ini itu terus kemudian tidak diperbolehkan atau ada apa ya, saya juga tidak tahu, karena memang saya sebenarnya juga bukan channel terkenal atau channel yang sudah punya nama. Memang saya masih pemula, jadi untuk pendapatan juga masih minim banget ya, seperti itu. Memang berat banget. Jadi buat teman-teman yang pengen mau ngonten YouTube itu, intinya tetap semangat aja ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Mungkin itu masih zaman-zaman agak dulu ya, mungkin lain. Sekarang sudah bebas ya, sudah bebas karena orang sekarang itu sudah mengerti media sosial ya. Jadi banyak yang menyukai menonton video di YouTube dan TikTok ya. Kalau sekarang sebenarnya saya juga banyak yang menawari untuk mereview untuk sebuah promosi. Sebenarnya bukan saya tidak mau ya, mungkin siapa tahu orangnya juga nonton videonya di sini ya, karena memang saya masih banyak kesibukan yang lain, belum sempat. Nanti mungkin kapan-kapan saya akan meluncur untuk mereview ya. Sebenarnya sudah ada 7 tempat ya untuk mereview, untuk mengundang saya lah, intinya mengundang saya untuk mempromosikan sebuah produknya dan juga usahanya, seperti itu loh ya. Saya bukannya tidak mau ya, saya memang masih banyak kesibukan yang lain yang belum tidak sempat saya tinggalkan ya, karena memang saya benar-benar repot untuk hari ini. Jadi sebenarnya kita ngonten itu ya, ngonten campuran atau ngonten satu konten isinya si A terus, itu juga lebih bagus. Jadi kalau untuk terpaksa video campuran juga bagus ya, sebenarnya tidak apa-apa. Jadi saya itu konten saya yang Bang Jo Ponorogo bisa dicek ya, bukan yang di Bang Jo TV ya, di Bang Jo Ponorogo bisa dicek. Video saya memang sangat campuran, tapi banyak sekali video yang juga sampai ditonton sampai jutaan ya, hampir 2 jutaan juga ada beberapa gitu ya. Sebenarnya videonya campuran, tapi tetap juga viral. Sebenarnya tidak mempengaruhi ya, konten, satu video atau satu tema itu belum tentu meledak. Karena memang saya mengalaminya seperti itu ya. Jadi saya juga memikir, jadi penonton itu kadang-kadang menyukai, tidak hanya menyukai si A, kadang-kadang pengen nonton si B, pengen nonton si C, seperti itu. Jadi pengen nonton, intinya pengen nonton orang renang, terus besoknya juga pengen nonton orang main layang-layang, besoknya pengen nonton orang mancing. Jadi beda dengan artis ya. Kalau artis itu cuma ngobrol di depan kamera, ngomong bla 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 bla, itu memang sudah punya nama, jadi kita tidak bisa iri ya. Karena juga memang para artis itu juga mulai dari bawah membangun sebuah nama itu juga berat, tidak mudah segampang membalikkan telapak tangan seperti kita. Seperti saya ngobrol itu tidak harus
banyak disukai orang ya, karena saya memang juga bukan orang terkenal, juga orang biasa, juga baru nongol di media sosial, di YouTube atau di TikTok ya. Mungkin beda ya di YouTube sama di TikTok. Jadi buat orang-orang yang awam, bukan pemain media sosial, jadi banyak yang ngomong ini konten YouTube itu enggak. Kalau saya sekali upload di TikTok langsung yang nonton banyak, langsung ribuan. Ya beda memang di TikTok sama di YouTube itu beda. Di TikTok itu saya ngupload ayam berjalan terus yang nonton juga ribuan, gampang itu. Kalau dimasukkan YouTube belum tentu seperti itu ya. Jadi itu jawaban saya buat pertanyaan yang langsung, dan saya sengaja menjawabnya di sini ya. Seperti itu. Jadi perjalanan membuat konten itu sebenarnya cukup rumit ya buat yang pemula seperti saya ya. Saya juga harus memikirkan besok itu saya mengambil tema apa, dan besok juga membuat video apa juga bingung ya. Memang video Bang Jo Ponorogo itu masih semrawut, intinya masih campuran ya. Jadi saya akan membuat selingan video ya. Di sini saya akan podcast. Jadi buat teman-teman yang penasaran siapa yang saya akan undang ya, mungkin masih akan saya rahasiakan ya. Sebenarnya sudah banyak sekali yang mau saya datangkan podcast di sini, juga orangnya juga orang-orang terkenal, banyak dikenal di mana-mana. Mungkin teman-teman yang nonton video saya ini juga terkenal sama orangnya. Sudah ada 5 orang yang siap untuk dipanggil ke podcast ini ya, ya. Tapi karena tempatnya masih banyak perlu penataan ya. Saya sengaja ngasih background di belakang saya ada bertemakan budaya, karena memang saya asli dari Kota Riok, Ponorogo. Walaupun saya tidak membahas seputar full Riok ya, karena konten saya memang konten campuran ya, yang akan kita bahas nanti ya. Jadi di belakang saya ada Bujang Kanong, juga ada Riok Kecil, dan juga ada Caplukan Jaranan. Jadi di Ponorogo itu tidak jauh-jauh dari kesenian budaya ini ya. Buat teman-teman yang mampir ke Ponorogo, jangan lupa menyaksikan penampilan Riok Ponorogo, atau di setiap bulan purnama di Alun-Alun Ponorogo itu insya Allah ada pementasan Riok Ponorogo setiap malam bulan purnama di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Dan untuk kesenian yang lainnya seperti kesenian jaranan itu hampir beberapa hari sekali itu ada di Ponorogo itu ya. Bisa dicek-cek di YouTube atau di TikTok ya, banyak sekali di Facebook. Untuk jadwalnya, siapa teman-teman yang dari luar kota Ponorogo pas lewat Ponorogo bisa menyaksikan secara langsung penampilan Riok Ponorogo dan kesenian jaranan ya. Jangan lupa seperti itu ya. Jadi konten saya dulu untuk channel yang Bang Jo TV itu full Riok Ponorogo ya. Karena sekarang biar teman-teman yang meneruskan, saya akan melanjutkan konten yang lainnya ya, biar untuk sama-sama saya juga belajar untuk menambah wawasan buat saya dan juga teman-teman yang menonton video ini ya, yang subscribe saya dan maupun yang tidak subscribe saya ya. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport atau mendukung atau merelakan kuotanya atau paketannya habis untuk menonton di channel YouTube Bang Jo Ponorogo ya. Dan nanti juga nanti kalau sudah waktunya juga banyak sekali hadiah-hadiah menarik dari Bang Jo Ponorogo ya. Tapi untuk sekarang ini masih belum ya, karena masih mengumpulkan pendapatan biar agak banyak dulu ya, supaya kita bisa memberikan atau mengembalikan hadiah kepada para penonton yang setia kepada Bang Jo Ponorogo yang selalu aktif ya, memberikan seperti itu. Jadi nanti untuk pengumumannya bisa di TikTok Bang Jo Ponorogo, bisa ditonton di situ ya. Jangan lupa di follow ya di TikTok Bang Jo Ponorogo. Oke, seperti itu lor ya. Jadi perjalanan konten saya itu sebenarnya juga sudah lama ya. Waktu itu sekitar tahun 2017 ya, maupun tahun 2018. Waktu itu di Ponorogo masih minim para YouTuber, memang masih sepi. Waktu itu saya ngonten
untuk channel pertama saya itu sudah saya jual. Waktu itu sudah saya jual untuk servis motor, karena motor saya waktu itu agak rusak, agak parah ya. Terus kemudian saya membuat konten yang Bang Jo TV ya, itu awal tahun 2018 ya, itu seputar budaya kesenian jaranan dan juga Riok Ponorogo. Itu banyak sekali video-video, hampir 1000 lebih ya videonya itu. Jadi banyak sekali suka dukanya, tapi banyak sukanya ya, bisa menambah persaudaraan sama teman-teman, bisa banyak temen lah intinya. Konten-konten seperti itu beda dengan konten yang full time di rumah, itu cuma membuat ini itu memang ya tidak bisa dikenal banyak orang, jarang langsung ketemu ya. Kalau konten seperti jalan-jalan budaya dan lain-lainnya itu kita akan banyak teman, jadi intinya akan mendapatkan teman konco kental lah intinya. Kita akan menemukan konco kental di luar sana, banyak sekali keuntungannya. Jadi keuntungannya bukan hanya uang, memang menjadi konten kreator itu tidak bisa dipungkiri, memang tujuannya mencari uang, mencari pendapatan. Jadi kita juga berpikir keras ya, tidak semudah itu. Buat teman-teman yang bilang menjadi YouTuber itu enak, ya silahkan membuat konten. Silahkan membuat konten, nanti bisa dirasakannya berjalan 1 bulan apa yang Anda rasakan ya. Jadi kita jalan-jalan itu juga perlu bensin dan juga perlu makan, minum dan lain-lainnya. Pasti banyak sekali biaya akan dikeluarkan, seperti itu loh ya. Jadi beda dengan konten-konten yang di rumah itu. Jadi banyak sekali kadang-kadang orang gimana ya, menggampangkan. Daripada menggampangkan, silakan praktek sendiri. Itu memang agak beda dengan sesuatu yang ada di angan-angan kita ya. Jadi biasa loh ya, seandainya saya mengupload video, hari ini saya mengupload video saya naik sepeda jalan-jalan di sawah ya. Jalan-jalan di sawah atau di tempat lumpur seperti itu. Video sesuatu yang viral pasti akan banyak dibully atau tidak disukai. Jadi semakin banyak yang dibully, semakin viral. Jadi seperti itu intinya. Jadi membuat konten itu kita kalau mau loss, kita juga harus membuat video gebrakan terbaru. Itu bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang pengen videonya viral. Jadi bisa ditonton video saya yang di YouTube, layangan kuda terbang. Silahkan dipencet YouTube layangan kuda terbang, lihat komennya. Padahal videonya juga bagus, biasa-biasa aja. Seperti itu pasti banyak akan dibully seperti ini, itu tidak apa-apa. Seperti itulah dunia media sosial. Jadi buat teman-teman yang tidak siap dibully, jangan membuat konten ya. Buat teman-teman yang tidak siap dibully, jadi resikonya menjadi kreator siap dibully. Jadi bulian itu akan menambah keteguhan di dalam hati kita untuk terus bersemangat. Tanpa dibully kita akan lemes ya. Semakin dibully kita akan semakin semangat ya. Seperti itu. Kalau tidak hanya juga di YouTube, di TikTok juga seperti itu. Waktu itu ada kandang kambing terbakar di Ponorogo. Silahkan tonton di TikTok. Sebetulnya lihat komen-komennya, mengerikan. Jadi kita harus siap dibully ya. Walaupun kita klarifikasi, menjelaskan apapun, mereka tidak peduli. Maunya pokoknya intinya membuli, ya tidak apa-apa. Seperti itu akan menjadikan sebuah semangat atau sebuah keteguhan hati kita untuk terus berkarya. Jangan pantang menyerah ya. Jadi saya itu membuat konten itu juga sudah keliling kemana-mana, vlog kemana-mana ya. Hampir di Ponorogo itu mungkin hampir saya sudah jelajahi ya. Mungkin di Ponorogo dan juga sampai ke Wonogiri dan juga tempat-tempat lain-lainnya, tidak usah saya sebut semuanya ya, intinya seperti itu. Dan juga buat teman-teman yang pengen belajar YouTube ya, saya juga untuk teman-teman dari wilayah Kecamatan Larak yang pengen membuat YouTube ya, silahkan hubungi saya atau di Facebook atau di inbox di Bang Jo TV
Ponorogo ya. Buat teman-teman yang malu-malu atau bukan saya sok pinter, memang saya merasa di wilayah Kecamatan Larak masih minim para YouTuber. Jadi semakin banyak YouTuber, saya itu bukannya tersaingi, saya merasa senang ya. Silakan hubungi saya, nanti saya akan mengajari semampu saya. Oke, terima kasih. Konten saya seperti ini ya. Ini masih cek tes ya. Saya juga belum memakai mikrofon. Nanti saya juga akan membeli mikrofon yang akan saya taruh di sini ya, biar agak asik ya. Dan ini masih banyak perlu penataan, nggak tahu nanti ditata gimana. Oke, terima kasih Lur ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua, dan saya juga tetap semangat untuk berkarya menjadi kreator video.